illegal access dan tindak pidana prostitusi online ya terhadap terlapor dengan inisial FS ya. Dengan di sini sudah terlalu banyak korban dari berbagai macam, termasuk influencer ya, selebriti, selebgram dan lain-lain ya. Dan hari ini klien kita inisial T ya, kita di sini melaporkan bahwa sudah menjadi salah satu korban tersebut, gitu Bang. Dan terlapor juga kemarin itu sudah sempat hampir ditangkap ya, tetapi berhasil lolos melarikan diri, sempat viral juga di dunia maya ya, bahkan sampai hari ini terlapor juga masih berkeliaran di sana. Jadi makanya dengan harapan adanya laporan ini pelaku cepat ditangkap. Bang, duduk perkaranya gimana sih Bang? Ya, jadi duduk perkaranya klien kita ini kenalan melalui teman ya. Jadi dari teman ke teman, dan terlapor ini ya menjanjikan lah, namanya berkenalan ya, menjanjikan ngajak jalan, ketemu ya, sampai tibalah handphone dari klien kita ini diambil ya. Diambil itu dengan alasan dipinjam sebentar ya, untuk dia install apa kita nggak tahu. Pada intinya setelah diinstal HP klien ini dibawa kabur selama hampir 5 hari, dan selama dibawa kabur itulah modus terlapor ini hack atau mengambil akses dari handphone tersebut ya. Dia meminjam uang, dia mengambil data-data pribadi ya, apapun pokoknya semua data yang ada di handphone itu diambil, termasuk si terlapor ini menipu orang-orang ya. Salah satu contohnya adalah dia open BO. Maksudnya open BO di sini adalah dia memesan teman-teman atau yang ada di kontak dia untuk bersetubuh dengan terlapor, dan itu sudah dilakukan sampai dia bersetubuh itu telah terjadi. Dan naasnya adalah terlapor ini malah korban ini dari hasil dia check in sama terlapor tadi menagih uangnya sama klien kita, padahal klien kita di sini tidak tahu apa-apa dan tidak tahu sama sekali. Makanya klien kita setelah tahu tersebut hal itu, dia langsung mencari terlapor dengan menggunakan email ya, mencari lokasi, dan akhirnya dapat, tetapi sempat kabur, sampai saat ini belum ketemu lagi. Terlapor ini pacarnya atau siapa Bang? Pacar korban atau gimana? Bukan, terlapor bukan pacar korban, hanya teman yang baru kenal. Tapi teman kencan atau bukan? Teman bisnis begitu. Total korban berapa yang tadi abang bilang? Katanya ada banyak. Total korban sampai saat ini kalau yang kita ketahui baru 5-10 orang. Itu ya. influencer semua tuh Bang, selebgram semua. Influencer, selebgram semua. Termasuk klien kita ini kebetulan juga influence juga ya. Dan rata-rata temannya yang jadi target adalah influence, dan malah yang sudah kena jadi korban. Waktu mengajak ketemuan, waktu terlapor mengajak ketemuan beberapa wanita itu, dia memperkenalkan diri sebagai dirinya atau sebagai korban dengan memakai HP korban? Terlapor mengenal ini sebagai dia, sebagai klien kita. Jadi terlapor ini mengenalkan diri itu bukan sebagai terlapor, tetapi sebagai klien kita, sebagai Tiara gitu loh. Jadi orang yang namanya temannya beliau jadi percaya bahwa oh iya nih Tiara, begitu Bang. Bang, berarti artinya si pelapor ini tadi sudah melakukan hal-hal negatif yang maksudnya berhubungan itu ke semua cewek yang ada di kontak. Hampir rata-rata, tapi dia targetnya lebih ke influence, target dari terlapor itu. Nah, tadi sempat dikuras juga isi rekeningnya total. Saat ini total kerugian itu kurang lebih ada, kalau kita di laporan, karena yang cash belum dihitung karena itu pengembangan penyelidikan, itu baru 23 juta lebih ya. Tetapi kalau sama cash ya kita bisa tafsirkan hampir mencapai angka 100 juta
begitu Bang. Bang, ini kan antara korban dengan pelaku atau terlapor kan ini sudah saling kenal, apakah sebelumnya sudah melakukan somasi sebelum akhirnya Sudah, kita sudah melakukan somasi pertama, kita hanya 2 kali somasi 1 dan somasi 2 terakhir, dan itu sudah dibalas melalui by phone ya. Ya terlapor di sana menjelaskan bahwa dia hilaf ya, intinya ada itikat baik, tetapi sampai saat ini yang namanya itikat baik itu kan harus dibuktikan, tapi pada saat ini sampai hari ini belum ada itikat baik sama sekali. Jadi setelah ngobrol yang panjang, korban dan klien kita bersama pihak keluarga memutuskan untuk melaporkan dan ingin seriuskan kasus ini sampai apa, Dek? Sampai masuk ke penjara. Sampai masuk ya penjara. Untuk background terlapor sendiri Bang, pada saat kenalan dengan klien Abang itu mengakunya sebagai apa dan kenyataannya dia seperti apa? Coba. Dulu dia mengaku sebagai pengusaha dan dia mau janjiin beli yang hal-hal gitu, hal-hal yang dia mau janjiin iPhone baru, rumah, apa segala macam kan. Tapi ternyata setelah saya viralin, ternyata backgroundnya itu sebagai sales properti. Ya jadi terlapor ini kalau yang dibicarakan klien kita tadi mengaku-ngaku pengusaha ya. Tapi walaupun dia sales properti, kalau yang kita lihat dari rumahnya, dari mobilnya, ya menurut saya juga dia kemungkinan orang ada juga gitu kan. Cuman pada intinya kita percayakan sepenuhnya nanti kepada penyelidikan, dalam hal ini Polda Metro Jaya, agar segera ini diusut tuntas. Mungkin ke mbaknya, apa sih yang membuat mbaknya akhirnya percaya sampai mau meminjamkan, mengambil handphone, percaya diambil handphonenya itu dari terlapor? Karena saat itu saya dikenalkan oleh teman juga, tapi ternyata teman saya ini juga korbannya dia. Temennya influencer juga. Iya. Cukup. Beres.